pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKPS TV. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk terang firman Tuhan yang boleh Tuhan tersedia bagi kami di pagi ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami mau mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 11 dan ayat 12. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Kita semua yang dikasihi Tuhan, kita hidup di masa di mana peran gender dan juga perbedaan gender itu sedang ditantang. Kita diperhadapkan dengan saat-saat ini bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sepertinya itu sudah dikaburkan. Konsep kesetaraan itu seringkali dibuat semakin ekstrim sehingga masyarakat kita itu sepertinya anti untuk membahas perbedaan laki-laki dan perempuan. Sepertinya ketika ada identifikasi terhadap adanya laki-laki ataupun perempuan itu seolah-olah menunjukkan ketidaksetaraan. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, di sini kita melihat renungan pada dalam 1 Korintus 11 ini mau memberikan pemahaman yang alkitabiah tentang bagaimanakah itu sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu. Kalau kita baca satu perikop ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang sangat clear tentang laki-laki dan perempuan, bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bersumber dari Tuhan. Tapi sayangnya kalau kita baca dari perikop ini, banyak orang yang jatuh kepada diskusi soal masalah, bolehkah perempuan memakai penutup kepala ke gereja? Boleh tidak laki-laki memakai penutup kepala? Dan soal-soal seperti ini yang kemudian banyak dibahas. Padahal sesungguhnya perikop ini bukan mau membahas tentang masalah penutup kepala. Tetapi apa yang ingin disampaikan melalui teks kita ini? Supaya kita jangan fokus hanya pada soal penutup kepala, sehingga kita kehilangan pesan dari teks kita ini. Dan lebih jauh lagi kita mau mendapatkan pemahaman tentang bagaimanakah Alkitab ini mau memberikan pemahaman yang benar, bagaimana kita menghayati kehidupan kita di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau teks kita hari ini mau mengatakan bahwa dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Sebelum kita lebih lanjut, kita mau memahami dulu yang dikatakan pada ayat 2, di mana di 1 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, "Aku harus memuji kamu," kata Paulus, "sebab dalam segala sesuatu, kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu." Artinya di sini Paulus memuji jemaat Korintus karena mereka tetap mengingat ajaran dari Paulus. Mereka mau menjalankan ajaran itu. Oleh karena itu, Paulus ingin menyampaikan di sini kemudian di ayat yang ketiga bahwa Paulus mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, di sini jelas ada peran, ada tatanan yang teratur di mana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kita semakin memahami Bapak Inang dan Joy jemaat dikasih Tuhan bahwa inti dari perikop ini sesungguhnya adalah bagaimana Tuhan menciptakan peran
dan tatanan yang teratur dalam hidup kita. Ayat 3 mengungkapkan itu. Peran laki-laki, peran perempuan itu berbeda. Dan inilah tatanan yang ditetapkan oleh Yesus kepada jemaat Korintus. Tuhan menetapkan peran dan tatanan dalam ciptaannya. Inilah sebabnya Paulus mengingatkan di ayat yang ketiga, juga ada di ayat ke-8 dan 9, juga ada di ayat yang ke-11 dan 12. 3 kali Paulus mengingatkan bahwa laki-laki punya perannya masing-masing dan itu ditatan dengan teratur. Perempuan juga punya perannya dan di tatanan itu semua teratur. Jadi apa masalahnya di Korintus? Ternyata di Korintus itu ada perempuan yang memberitakan nubuatan dan juga memimpin doa, tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan keteraturan di jemaat itu. Artinya, ya seorang perempuan tapi dia berpenampilan seperti laki-laki. Itu sebetulnya masalahnya. Nah, oleh karena itu dalam teks kita ini, Paulus hendak mengatakan, sekali lagi, bukan soal penutup kepala atau pakaian, bukan. Tapi bagaimana supaya setiap ciptaan Tuhan itu sudah ditetapkan perannya dan juga tatanannya dalam ciptaan. Dan Paulus menginginkan supaya tatanan itu teratur dan diteruskan. Supaya kehidupan dunia ini tidak kacau balau. Apa yang hendak kita pelajari di sini sebagai rangkuman? Yang pertama, prinsip yang Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus adalah tentang tatanan ciptaan yang diberikan Tuhan Allah. Tatanan ciptaan antara ada laki-laki, ada perempuan itu, dan perbedaan mereka itu ternyata sudah dalam rencana Allah. Kita tidak boleh mengaburkan tatanan itu. Yang kedua, ada oknum tadi di jemaat Korintus yang melanggar peran gendernya ketika mereka menyampaikan doa ataupun menyampaikan nubuatannya. Dan masalah itu ternyata menimbulkan menjadi batu sandungan di tengah-tengah jemaat itu. Nah, oleh karena itu Paulus mengingatkan bahwa ya kalau pria tidak boleh berpenampilan seperti wanita. Sebaliknya kalau wanita tidak boleh tampil seperti laki-laki, berpenampilan seperti laki-laki. Ketiga, penutup kepala itu, kalau kita baca lagi, itu bukanlah untuk perempuan yang tidak berdoa atau tidak memimpin doa. Ya, di sini kita perlu pemahaman bahwa Paulus di sini bicara soal seorang pelayan ibadah yang sedang melayani. Jadi bukan dia jemaat biasa. Bagaimanakah seseorang yang sedang melayani atau memimpin ibadah itu, baik laki-laki maupun perempuan itu, perlu dengan sopan santun dan sesuai dengan kebiasaan di jemaat itu. Nah, sekali lagi, di sini Paulus tidak hendak mengajarkan tentang pakaian, tapi tentang bagaimana sikap seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, harus sesuai dengan peran dan tatanan yang Tuhan ciptakan. Dengan bacaan ini, menurut Paulus, berarti praktik jemaat di Korintus itu juga tidak serta-merta harus sama di jemaat-jemaat di tempat lain di seluruh dunia. Tiap-tiap gereja, tiap-tiap jemaat itu ada kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, dan sopan santunnya. Dan itu tidak boleh kita berlakukan universal. Yang universal adalah bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu punya peran masing-masing. Hendaklah pria bersikap sebagai seorang pria. Hendaklah wanita bersikap sebagai seorang wanita yang sejati. Dan Tuhan menginginkan ada peran yang penting, tanggung jawab yang penting bagi seorang laki-laki, dan juga ada peran yang penting, tanggung jawab yang penting bagi seorang wanita. Hendaklah itu yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Semangat buat kita semuanya. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan juga berperan, bertanggung jawab sesuai dengan maksud dan juga tujuan Tuhan menciptakan kita pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk karunia-Mu kepada kami. Engkau menciptakan kami dengan begitu tertata rapi.
Engkau menciptakan kami dengan tujuan dan juga niat yang sangat-sangat luhur. Engkau juga menjadikan kami sebagai manusia untuk tujuan yang mulia. Ya Bapa, mampukan kami untuk terus bersyukur atas peran dan juga tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa segala sesuatu bersumber daripadamu ya Tuhan. Baik laki-laki, baik perempuan, itu adalah anugerah daripadamu. Biarlah kami semua menjalankan tugas kami, menikmati anugerah Tuhan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua, ciptaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. GKP